Pernah kebayang nggak sih sebuah perusahaan raksasa yang omsetnya miliaran dolar, tapi pemiliknya bukan investor-investor Wall Street, melainkan para peternak yang nyetor susu setiap hari? Nah, gimana kalau model bisnis yang unik ini justru jadi kunci suksesnya? Di pembahasan kali ini, kita bakal bedah tuntas gimana raksasa milik peternak ini bisa mengubah peta permainan industri global. Oke, kita mulai dengan angka yang wow, 26 miliar dolar Selandia Baru. Ini adalah total pendapatan satu perusahaan dalam setahun. Gede banget kan? Angka segini tuh bisa setara dengan PDB beberapa negara kecil loh. Tapi, tunggu dulu. Ini dia yang lebih bikin kaget. Dari pendapatan sebesar itu, lebih dari 15 miliar dolar dibayarkan kembali, langsung ke para peternak. Bukan ke investor yang entah di mana, tapi ke orang-orang yang jadi pemasok bahan bakunya. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar. Ini perusahaan model apa sih dan gimana cara kerjanya? Perusahaan di balik angka-angka luar biasa ini namanya Fonterra. Dan semua data ini diambil dari laporan kinerja keuangan mereka di tahun fiskal 2025. Yuk, kita lihat lebih dekat gimana mereka bisa mencapai hasil seimpresif ini. Oke, kalau kita bedah rinciannya, ini menarik banget. Pendapatan grup naik 15%, laba operasional juga naik 13%. Tapi, coba lihat baris paling bawah. Total pembayaran susu ke peternak mencapai 15,3 miliar dolar. Ini bukan sekedar biaya operasional biasa, ini adalah jantung dari model bisnis mereka. Jadi apa dong rahasianya? Jawabannya itu ada di struktur bisnisnya, yang beda banget dari perusahaan yang biasa kita kenal. Kita coba geser ya, dari apa yang mereka hasilkan ke bagaimana cara mereka bekerja. Dan ini semua kuncinya ada di satu konsep, koperasi. Simpelnya gini deh, koperasi itu bisnis yang pemiliknya adalah orang-orang yang pakai layanannya. Kalau di kasus Fonterra, pemiliknya ya para peternak sapi perah itu sendiri. Jadi keuntungannya nggak lari ke pemegang saham di luar, tapi balik lagi ke para anggotanya. Nah, tabel ini ngejelasin perbedaannya dengan gamblang. Kalau perusahaan biasa tujuannya apa? Memaksimalkan harga saham buat investor. Tapi kalau koperasi kayak Fonterra, tujuannya adalah memaksimalkan nilai buat anggotanya. Dalam hal ini, ya dengan cara ngasih harga susu setinggi mungkin. Tujuannya benar-benar beda 180 derajat. Dan model kayak gini tuh bukan cuma soal Fonterra aja loh. Ini udah jadi bagian penting dari DNA ekonomi Selandia Baru. Jadi untuk ngerti segede apa Fonterra, kita juga perlu lihat konteks negaranya. Selandia Baru. Mungkin yang kebayang di kepala kita itu pemandangan alamnya yang keren banget ya kan. Tapi di balik semua itu, negara ini adalah salah satu raksasa pertanian dunia dan model koperasi inilah yang jadi mesin penggeraknya. Biar kebayang skalanya, coba deh bayangin ini. Populasi manusia di Selandia Baru itu cuma sekitar 4 juta orang, tapi mereka hidup bareng 39 juta domba dan hampir 5,3 juta sapi perah. Pertanian itu benar-benar jadi tulang punggung negara ini. Dan ini dia fakta yang paling mencengangkan. Bisnis dengan model koperasi menyumbang 22% dari seluruh produk domestik bruto Selandia Baru. Gila kan? Lebih dari 1/5 ekonomi negara ini dijalankan oleh bisnis yang dimiliki oleh anggotanya sendiri. Jadi ini bukan model bisnis pinggiran, ini adalah pilar utama. Oke, kita balik lagi ke Fonterra. Terus, gimana struktur koperasi ini mempengaruhi keputusan-keputusan besar di perusahaan? Salah satu contoh paling pas adalah langkah strategis raksasa yang baru aja mereka ambil. CEO mereka, Miles Harrell, ngejelasin dengan gamblang. Strategi mereka adalah jadi penyedia nutrisi susu B2B, artinya business to business. Intinya, mereka fokus menjual bahan baku susu ke perusahaan lain, bukan langsung ke konsumen kayak kita. Kenapa? Karena setiap keputusan strategis itu tujuannya cuma satu, menumbuhkan nilai bagi para peternak. Nah, ini dia contoh nyatanya. Mereka melakukan divestasi, gampangnya jual aset. Jadi langkah pertama, mereka evaluasi strategi dan mutusin buat fokus ke bisnis B2B tadi. Langkah kedua, konsekuensinya, mereka jual merek-merek konsumen global mereka. Langkah ketiga, penjualannya laku dengan nilai fantastis, 4,22 miliar dolar. Dan, ini yang paling penting, langkah keempat, mereka berencana mengembalikan 3,2 miliar dolar dari hasil penjualan itu langsung ke kantong para peternak pemiliknya. Inilah model koperasi saat beraksi. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Penjualan besar tadi itu cuma bagian dari strategi jangka panjang buat investasi lagi demi masa depan para anggotanya. Coba kita lihat gimana kelanjutannya. Proyeksi mereka buat tahun fiskal berikutnya tetap kuat banget. Mereka perkirakan harga susu tetap tinggi dan volume pengumpulan susu juga meningkat. Kelihatannya mereka nggak ngerem sama sekali. Terus, sisa uang hasil penjualan tadi dikemanain? Ya diinvestasikan lagi ke bisnis intinya.
Sampai $1 miliar bakal dialokasikan buat modernisasi manufaktur, data, dan bahkan kecerdasan buatan atau AI. Sekali lagi, semua ini tujuannya cuma satu, meningkatkan efisiensi dan ujung-ujungnya menumbuhkan nilai buat para peternak yang jadi pemiliknya. Nah, semua ini membawa kita ke pertanyaan besar di akhir pembahasan ini. Di dunia yang isinya raksasa global, apa bisa sebuah perusahaan yang benar-benar dimiliki oleh pemasuknya sendiri malah jadi yang terdepan? Kasus Fonterra ini nunjukin kalau itu bukan cuma mungkin, tapi juga bisa sangat menguntungkan. Ini benar-benar menantang cara kita berpikir tentang siapa sih yang seharusnya paling diuntungkan dari sebuah perusahaan.